Jepang 22 kali shoot, 10 on target dan untuknya ada Emil 4 kali melakukan penyelamatan. Kalau enggak ya berarti 10-0 tuh. Kenapa pemain kita cuma istilahnya bayang-bayangin doang. Shadow aja main. Shadow doang. Kenapa enggak main dalam tanda kutip sedikit agak keras gitu. Ya istilahnya kita kalau gaya Medan tuh rap-rap lah ya. Kevin Dix saja selalu cepet cedera loh. Iya. Benar-benar. Ya waktu di GBK juga sama ya. Iya sama. Waktu itu debut ya Kevin Dix. Debut setelah dia cedera kebobolan kita banyak. Betul. Terus kemarin udah kebobolan 1 gol dulu sih memang. Akhirnya dia cedera lagi, ketarik tuh dia kemarin. Ini pemain baru Persib nih. Welcome kita kasih tahu. Welcome. Dibocorinnya di sini kan? Jadi ini skuad Persib tahun berapa tuh? Waktu bintangnya masih muda, masih dua. Masih Ajat Sudrajat berarti. Emang beda ya? Emang beda angkatannya. Tapi ngomong pada bisa tidur gak? Nafsu makan gak? Habis kalah kemarin. Aduh itu. Pengennya sih makan makanan Chinese ya. Tapi kayaknya agak-agak nggak enak gitu di mulut. Kalah kemarin telek banget soalnya. Iya, kalau menang kan ngomong apa aja enak ya. Kan enak, tidur pules. Tapi kalau kalah ini ya. Tapi gimana? 6-0. 6-0 ya. Nyangka gak sih? Setengah lusin. Berarti grosiran atau tanah. Berarti kita ibaratnya kalau waktu lawan Brunei itu kita Brunei-nya loh kemarin. Iya, kita Brunei. Sekelas itu ya? Iya. Makanya nyangka gak sih, expect gak sih bakal kalah segede itu? Gak expect gua. Gue gak expect ya dengan materi pemain yang saat ini ya bisa ditekan seperti itu bagai 7 hari 7 malam, bagai air bah serangan itu gue yakin para pemain kita pun terlihat bingung ya dengan cara main yang diperagakan sama Jepang gitu. Ini benar-benar tidak sesuai ekspektasi kita lah, bisa memberikan perlawanan harusnya setidaknya gitu. Iya, bahkan kalau gue tuh nganggepnya Indonesia minimal bisa imbang loh. Iya. Banyak orang prediksi imbang, realistis kan. Karena gini loh, Jepang datang dengan skuad lapis kedua, Minamino nggak dipanggil, Junya itu nggak dipanggil, Ayase Ueda cedera, Mitoma juga nggak dipanggil. Tapi Kubo sama Endo masuk lagi. Tetap. Setelah sama Australia ini. Tapi tetap aja pemain lapis keduanya mereka kan tetap main di Eropa juga. Dan gila loh asli. Kita kalau kemarin kalau kita lihat ya, sepanjang 90 menit Jepang itu ngelepasin 22 shoot. Banding 0. Kita nggak satu pun melakukan tembakan. Jangankan on target, tembakan aja nggak ada. Corner nggak ada. Betul, corner nggak ada. Jepang 22 kali shoot, 10 on target. Dan untuknya ada Emil 4 kali melakukan penyelamatan. Kalau nggak ya berarti 10-0 tuh. Emang Emil semakin kelihatan save-save-nya di babak kedua ya. Tetap kebobolan juga ya. Tapi emang kalau melihat dari permainan kemarin kita nggak sampai ke kotak penalti, nggak pernah sampai. Sulit banget untuk masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang. Itu memang gaya pressnya yang dimainin Jepang ya. Dan kayaknya sih para pemain ini kan juga pengen ngebuktiin bahwa mereka memang pantas kan. Dikasih kesempatan sama Hajime Moriyasu memang untuk membuktikan. Dan mereka benar-benar setelah kekalahan kemarin, langsung. Berarti pengen balas dendamnya di laga ini. Benar-benar kayak kesetanan mainnya dalam tanda kutip. Meskipun nggak kelihatan capek mainnya. Taktis banget. Kubo, daya jelajah tinggi, lincah, licin, tapi dia kayak nggak keringetan loh. Iya, kalau kita lihat sebetulnya skema mainnya itu sama. Pakai 3-4-2-1. Tapi yang beda caranya. Jepang 3-4-2-1-nya itu saat mereka menyerang itu berubah menjadi 3-2-5 karena 2 wing mereka itu masuk ke daerah serangan dan kadang-kadang Sano yang holding midfielder bareng Endo dia menyusup ke dalam area serangan mereka. Dan kita yang 3-4-2-1 itu kalau defense jadi 5 sebetulnya di belakang. 5-4-1. Beckham juga turun jadi 5-4-1. Nah, pinternya mereka itu saat Sano masuk ke dalam area serang, otomatis mereka jadi 6. 6 pemain menyerang. Ini yang bikin pemain-pemain kita pontang-panting, kewalahan. Karena dengan back kita 5 lawan 6. Ini yang membuat akhirnya banyak pemain-pemain Jepang yang bebas ya. Bagaimana Kubo menemukan ruang bebas terlepas dari antisipasi
kita. Ini yang bikin kita tuh ya kayak di main kucing-kucingan sama Jepang gitu loh. Dan kita bertahan terlalu dalam ya. Mungkin ini karena mereka juga main high defensive line ya. Sehingga langsung neken di atas. Sebenarnya nggak bertahan terlalu dalam juga. Kita dipaksa bertahan. Dipaksa bertahan dengan cara main mereka. Kemudian pergerakan tanpa bola para pemain mereka ini yang sangat menyulitkan para pemain kita. Mereka seperti sudah menyatu ya. Sudah tahu harus bergerak kemana. Mereka bermain dengan sistem ya. Sistemnya benar-benar udah terorganisir banget gitu dengan tim selevel Jepang ini. Akurasi passingnya juga bagus, taktikal kualitas individunya juga bagus. Jadi memang sangat menunjang sekali untuk memainkan strategi offensive football. Yang mana itu sangat membingungkan kita. Ketika pegang bola langsung ketekan. Ketika pegang bola langsung ketekan. Ini memang sangat sulit ya kalau menghadapi tim seperti ini kita mainnya cuma zona. Harus dihadapi dengan pressing yang benar-benar juga harus pressing tinggi gitu, pressing ketat gitu. Ya karena ini untuk bisa lebih cepat mematikan bola yang dipegang sama lawan. Karena kalau main zona ya kita dimain-mainin. Itu juga yang bikin gue bingung tuh, agak bingung. Kemarin kita pas kebobolan 1 itu kan kita udah lihat bahwa pergerakan pemain Jepang tuh begitu dinamis ya. Kenapa pemain kita cuma istilahnya bayang-bayangin doang? Shadow aja mainnya. Shadow doang. Kenapa nggak main dalam tanda kutip sedikit agak keras gitu? Ya istilahnya kita kalau gaya Medan tuh rap-rap lah ya. Kan dengan kayak gitu itu bisa bikin mereka agak sedikit down. Iya betul. Bisa sedikit menghancurkan gaya main mereka, bikin mereka emosi gitu loh. Ya tapi ya kalau gue lihat pemain-pemain kita terlalu polos kemarin. Iya, bahasa terlalu polos. Terlalu salon kalau dulu gue di benar juga nggak kelihatan ya, yang biasanya keras ya. Iya sih, tapi cuma masih tetap dia bermain lugas. Iya, masih dia bermain lugas gitu. Beberapa ya karena memang sistemnya mungkin memang diarahinnya main zona ya. Ada beberapa pemain kayak Kevin Dix, si Mesilgers mencoba untuk main high pressing, tapi kan temannya nggak ngikut. Jadi akhirnya ya nggak ketutup juga gitu. Malah kelihatannya malah dia yang ceroboh akhirnya kan. Itu. Dan walaupun ada banyak pemain di belakang dari 3 back jadi 5 back, itu tetap pemain Jepang bisa leluasa ya untuk menciptakan gol. Jadi nggak main marking gitu karena zona tadi yang dijaga ya. Iya, dan juga kalau gue lihat kemarin tuh 2 holding kita ya, Tom Hai dan Joy Pelupesi nggak kelihatan karena mereka itu terlalu fokus kepada Endo ya istilahnya, tapi yang bergerak ini Sano berada di belakang mereka, ini yang lepas dari antisipasi. Dan kalau menurut gue kolektif defense kita kemarin tuh berantakan banget. Berantakan banget, artinya kita hanya defense dengan 5 orang gelandang, sementara 5 orang back ya. Sementara gelandang-gelandang ini agak kurang ada jarak ada jarak antara pemain belakang kita dan gelandang. Dan mereka kreatif loh. Ketika dari tengah susah, dari awal mereka mainnya dari tengah. Iya betul. Dari tengah nggak nemu, mereka lewat sayap dan di situ membuahkan hasil. Betul. Permainan kombinasi 1-2 passingnya juga bagus banget. Terus transisinya sih yang penting itu. Ketika mereka kehilangan bola cepat banget ya. Tahu-tahu udah tersisa 1 kemarin tuh siapa di depan? Marcelino kalau nggak salah tuh udah dapat bola serangan balik. Tahu-tahu udah 6 orang yang ngepung dia, padahal baru dari depan loh, baru dari pertahanan Indonesia. Jadi memang transisinya bagus, ya akurasi passingnya bagus. Ya itulah kita menghadapi lawan yang memang levelnya itu kalau ke Piala Dunia bukan sekedar masuk ataupun lolos Piala Dunia doang, tapi udah berbicara gue bisa sampai ataupun bersaing sampai ke level juara. Iya, kalau gue pikir gue tertarik mengutip ada satu media asing itu ya. Dia bilang secara brutal Jepang mengajarkan Indonesia bagaimana caranya main di Piala Dunia. Iya, benar. Betul. Benar, ini benar banget. Emang benar banget itu. Iya, artinya memang ini loh gayanya cara main di Piala Dunia seperti gini nih. Gitu. Itu baru Jepang. Yang selama ini di Piala Dunia pun prestasinya paling sampai perempat final. Iya, paling bagus. Belum lagi tim-tim lain ya. Yang dari luar Asia gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya ini kan pelajaran ya. Untuk kita berkaca juga di mana kekuatan kita. Karena kemarin juga sebetulnya kan quote-unquote eksperimen dari Coach Patrick. Di mana dari starting line up juga yang diturunkan beda dari sebelumnya. Iya, betul. Iya, gue pikir memang Coach Patrick setelah sudah memastikan lolos ke putaran 4 ya, seakan-akan ingin memberi kesempatan pemain-pemain untuk tampil yang belum banyak menit bermain seperti Dan James, Yance Sayuri. Yance kan belum pernah main nih sejak dipanggil. Kemudian Beckham dikasih kesempatan sebagai starter. Ya menurut gue sih nggak salah ya.
pemilihan pemainnya, artinya ya kita udah lolos dan ingin cari pemain-pemain pelapis ya, jikalau seandainya nanti di putaran 4 pemain utama kita absen gitu. Wajar menurut gue, tapi yang sangat disayangkan ya gaya main kitanya aja nih gitu. Gaya main kitanya itu terlalu polos, tidak kurang antisipatif dengan gaya bermain Jepang gitu. Ini menurut gue kan gaya main Jepang ini udah cukup lama ya mereka mainkan ya. Artinya saat main di GBK juga Jepang mainnya udah seperti ini itu, gitu. iya, betul. Dan saat mereka menang lawan Jerman di uji coba 2 tahun lalu juga mainnya udah kayak begini gitu. Artinya harusnya udah bisa diantisipasi caranya seperti apa. Toh Australia bisa kok kemarin. Bisa, iya. Bisa membendung aliran-aliran serangan mereka. Iya. Tapi kalau kita lihat ya, dari kebobolan awal, at least 2 gol pertama itu kan dari sektor kanan pertahanan Indonesia tuh. Ya, Messi itu. Nah, di situ padahal dijaga oleh Kevin Dix dan juga Miss Hilger. Iya. Ada catatan nggak? Kalau gue sih sebenarnya itu lebih kepada organisasi pertahanan sih. Jadi nggak satu individu doang gitu loh. Ya memang banyak dari sana kecolongan ya, apalagi gol-golnya kayak gol main futsal loh. Gue lihat kemarin, enak banget gitu, terlalu enak dan kita seperti hanya terfokus pada pergerakan bola, tapi pergerakan pemain lawan yang dari second line-nya ini yang muncul-muncul, ya itu yang kemarin tidak terpantau lah, banyak tidak terpantaunya sama pemain kita hingga akhirnya mudah sekali kita kebobolan sampai 6 gol. Tapi yang pasti memang kemarin kita benar-benar dapat pelajaran yang berharga banget. Kekalahan telak ini yang membuat timnas kita itu harus membumi lagi gitu. Terutama juga fans-fans kita juga harus membumi lagi bahwa level kita ini masih belum cukup untuk bisa bersaing. Setidaknya mudah-mudahan untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi jangan cepat puas dengan hasil yang kemarin dan yang sekarang ini di round 4 ini kita langsung dikasih tamparan lah gitu. Sadar dulu loh gitu. Kalau pengen lolos Piala Dunia lu masih kurang nih gitu. Benar. Kalau kemarin imbang, mungkin kan kita akan lupa dengan pasti akan tambah tinggi, ngawang-ngawang. Ya by the way, dengan kekalahan kemarin itu ini mempertegas juga bahwa Miss Hilgers ini 4 pertandingan belum pernah menang. Iya benar. Ya mungkin dia juga sebenarnya belum pernah menang. Belum pernah menang. Iya benar ya. Iya artinya cocok loginya. Kemarin kan banyak yang silaturahmi ke itu gue gitu. Soal Miss Hilgers dan faktanya seperti itu bahwa Miss Hilgers telak lagi kalahnya ya. 4 pertandingan belum pernah menang. Dan selalu China cuma kalah 1-2. Lawan Australia. Selalu kebobolan lebih dari 1. Betul. Iya, lawan Bahrain kebobolan 2. Lawan China kebobolan 2. Lawan Australia 5. Lawan Jepang 6. Dan Miss Hilgers main full tuh kemarin. Beberapa kali dia ditekuk-tekuk tuh, pinggangnya sakit tuh pas itu. Ditekuk-tekuk sama. Di mana yang bagus? Kevin Dix saja selalu cepat cedera loh. Iya. Benar. Ya waktu di GBK juga sama ya. Iya, sama. Waktu itu debut ya Kevin Dix. Debut setelah dia cedera, kebobolan kita banyak. Betul. Terus kemarin udah kebobolan 1 gol dulu sih memang. Akhirnya dia cedera lagi, ketarik tuh dia kemarin. Iya. Tapi lu lihat apa yang salah sebenarnya? Apa yang menjadi kendala? Serangan. Kita seperti yang di Kluivert bilang ya, kita lemahnya di soal serangan, ketajaman di lini depan. Gol-gol kita kan terakhir 2 penalti ya. Oleh penalti. Iya. Lawan Cina penalti. China penalti. Lawan Australia enggak. Oh enggak ya. Oh ya lawan Australia enggak 1. Yang sebelumnya penalti kalau nggak salah ya. Yang lawan pertama kan dia debut lawan Australia. Dan dia cetak gol umpannya Marceng. Lawan Bahrain. Terus lawan Bahrain. Lawan Bahrain tuh penalti ya? Enggak. Enggak ya? Oh iya, benar umpan Marceng juga ya? Iya benar. Tapi yang pasti memang ya tinggal Oleh doang. Ya, cuma opsi yang lain untuk bisa mencetak gol nih masih dibutuhin nih sama kita nih. Ragnar kan masih cedera gitu misalnya. Ya ini yang kita masih belum menemukan selain Oleh Romeni, Ragnar Oratmangun gitu. Yang untuk bisa menjadi pemecah kebuntuan tim kita. Ya, kemarin kita lihat Ole juga memang dikunci mati kan sama Jepang. Betul. Ketika Ole dapat bola atau diumpan, Ole itu pasti udah dipepet sama 2 pemain. Iya, memang kalau kita lihat ya gaya main Jepang high press-nya tinggi, high defensive line. Tapi kalau kita lihat dengan 3 pemain belakang itu mereka terpencar ya, 1 di tengah, 1 di kanan, 1 di kiri gitu. Tapi saat mereka ada counter attack entah itu oleh Romeni ataupun Beckham atau apa, mereka itu langsung
Iya cepet. Dua ini langsung Endo dan satu pemain yang ada di posisi bola itu langsung menggerebek lah dalam tanda kutip. Langsung menggerebek dan pemain lainnya itu memberi waktu buat mereka untuk turun. Untuk transisi. Itu yang bikin Indonesia nggak bisa dekati kotak penalti Jepang. Dan memang kalau kita lihat transisi mereka luar biasa. Di sisi lain permainan kita ini kalau kemarin kalau kita lihat kurang kreatif ya, artinya terlalu fokus dengan tekanan-tekanan Jepang dan kita jarak antar pemainnya tuh ada gap antara belakang, tengah dan depan.